Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Wasito Petani Kota. Semoga semuanya sehat ya teman-teman semuanya. Untuk siang hari ini saya mau sedikit sharing tentang bagaimana saya belajar menanam. Mulailah menanam agar kita bisa menanam. Jadi ketika kita mau menanam, biar tidak frustasi sebagai pemula seperti saya, mulailah menanam jenis sayur-sayuran yang mudah tumbuh. Seperti halnya sayuran yang menurut saya termasuk mudah ditanam adalah kangkung, bayam, terus caisim. Jadi ketika kita menanam sayuran yang mudah tumbuh, seneng gitu melihat hasilnya ketika melihat tanaman pada subur-subur hijau gitu ya. Kita harus paham bahwa jenis sayuran itu akan bagus ketika musim hujan seperti sekarang. Adapun buah-buahan itu akan susah ya, mudah busuk kalau buah-buahan ditanam di musim penghujan. Sebenarnya kita sudah punya ilmunya ya, minimal kita sudah cari informasi bagaimana cara menanam tanaman tertentu, misal cara menanam kangkung. Kita sudah cari-cari informasinya di YouTube atau yang lainnya. Terus jangan lupa kita perhatikan tanaman kangkung kita yang kita tanam kurangnya di mana, perlakuan yang hasilnya yang baik seperti apa. Kita sendirilah yang sebenarnya mempelajari itu. Jadi ilmu bertani itu hanya bisa ya dengan praktek gitu ya, tidak hanya teori. Ini contoh kangkung saya yang masih banyak yang kuning-kuning ya, tidak masalah karena memang belum saya pupuk ya. Nanti kita akan coba pupuk. Nah ini caisimnya juga belum begitu signifikan perkembangannya karena belum saya pupuk gitu ya. Dan ketika musim hujan memang masalahnya terlalu banyak guyuran air hujan, jadi banyak yang rebah. Terus air hujan sendiri kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Jadi bagusnya ketika musim hujan itu kita siram ulang gitu dengan air kamar mandi ya, air bukan air pump, air biasa gitu. Karena banyak keasamannya ya dari air hujan. Itu yang sering saya lakukan. Nah berikutnya setelah kita menanam sayur-sayuran, itu pun dengan catatan sayurannya yang paling mudah sekali untuk tumbuh. Jadi kita semangat ya untuk belajar menanam terus. Yang lebih sulit perawatan tanaman sayur itu termasuk terong ya. Kalau saya susah nih ya. Tapi ada sebagian orang mudah menanam terong. Ini bagi saya susah menanam terong, tomat, terus ubi jalar itu juga termasuk susah menurut saya. Terongnya ini keriting, ini saya belum tahu penanganannya ya. Ini alhamdulillah udah tumbuh daun normal ya. Nah untuk cabai ini tingkat paling sulit ya kalau menurut saya karena keriting. Nah di sini ini kemarin saya kasih cangkang telur, ini mendingan ya alhamdulillah, mulai lurus ya yang tunas berikutnya. Kalau keriting memang yang keriting di sini ya nggak akan berubah lagi gitu ya. Jadi yang membaik tuh tunas berikutnya, walaupun di sini masih banyak yang rontok, tapi ada perbaikan pada daunnya, mulai membaik. Nah berikutnya tanaman yang menurut saya tarafnya lebih sulit lagi selain sayuran adalah umbi-umbian. Nah di sini saya menanam bawang merah, ini sudah lama sekali. Ini di sini idealnya sudah tumbuh umbi ya, karena memang menanamnya sudah lama. Bawang merah ini saya perhatikan sama dengan ubi jalar, termasuk umbi-umbian ya. Maksudnya ciri dia berbuah atau tidaknya ya. Ketika umbi-umbian daunnya sangat lebat seperti ini sangat lebat ya. Menurut saya terlalu besar gitu ya. Ini hampir sama dengan daun bawang. Jadi kita lihat
Nah, ternyata ada umbinya. Jadi dia fokus ke vegetatif ya. Jadi daunnya benar-benar lebat sekali, besar-besar. Ternyata nggak ada bijinya. Dan berikutnya kita perhatikan, ini yang tumbuh belakangan, artinya ini tumbuh duluan dari bibit ya. Ini yang belakangan tuh sudah ada ciri-ciri buah ya, ada buahnya. Kita lihat daunnya, ini ternyata kecil-kecil, nggak sebesar yang ini. Nah, ini nggak ada buahnya, daunnya besar sekali ya, beda dengan yang ada bijinya tuh. Nah, ini dari umbi-umbian yang saya perhatikan gitu ya, ciri dia berbuah, daunnya tidak terlalu lebat seperti halnya ubi jalar yang video saya sebelumnya. Menurut saya ini juga gampang-gampang susah, tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Walaupun sekedar bawang merah, perlu nutrisi ya, nutrisinya harus cukup. Jadi benar-benar saya perlakukan ini 3 hari sekali saya pupuk, kadang POC, kadang POP gitu ya. Keempat, tanaman yang paling sulit menurut saya adalah jenis buah-buahan. Ini melon ya, tapi karena musim penghujan, ini sudah berkali-kali saya tanam di sini. Ini tanaman saya yang ketiga. Awalnya saya tanam sungkup, saya tutup dengan aqua cup. Sini sekali mati, kedua kali mati lagi, ketiga kali ini saya semai di tempat lain. Ini berhasil dan masih belum signifikan perkembangannya, bahkan daunnya hijaunya belum merata ya. Ini masih perlu penanganan lagi ya. Baru dipupuk sekali ini ya kemarin, jadi mungkin perlu saya pupuk ulang. Jadi kalau buah-buahan perlakuannya ini pupuknya harus kenceng ya, harus benar-benar banyak. Ini yang saya semai ini bagus sekali ya, hijaunya juga bagus, segar, karena memang diatapin ya, ada atapnya, jadi aman dari air hujan. Karena jenis melon dia tidak tahan dengan air hujan, seperti halnya yang di bedengan ini ya. Ini ya masih kerdil-kerdil. Ini yang dari awal tumbuh pun belum signifikan. Jenis buah yang berikutnya yang saya tanam adalah stroberi. Stroberi juga termasuk susah ya menurut saya, karena ini buktinya ini saya tinggal pulang kampung lebaran kemarin 2 minggu, ini kuning, di sini mati, satu polybag lagi di sini juga mati ya. Ini kemarin ketika saya sampai di sini, ini nggak ada sulur yang tumbuh sama sekali. Ini baru minggu ini ya sulurnya tumbuh. Jadi sebelumnya benar-benar ini sulur nggak mau tumbuh, daun aja kecil ya. Ini juga bahkan masih menguning ya. Jadi stroberi, melon ini benar-benar perlu pemupukan, perlu 3 hari sekali dipupuk. Ini kemarin saya pupuk dengan cangkang telur, dan ini juga sepertinya harus dipupuk lagi gitu ya dengan yang lainnya. Ini pengalaman saya ya menanam jenis buah-buahan memang seperti ini, dan kalau saya perhatikan dia paling bagus ya dengan pupuk ya yang banyak kaliumnya begitu ya. Kalau saya perhatikan ketika baru dipupuk dengan yang banyak mengandung unsur K, ini mengkilat sekali daunnya dan hijau subur sekali gitu ya. Beda kalau lama tidak dipupuk, nah kayak gini ya kuning. Kembali kalau masalah melon ini, alhamdulillah dari pertama saya berhasil, tapi sekarang karena memang setiap hari hujan ya, ini berat bener-bener menurut saya. Memang idealnya harus di greenhouse gitu ya. Nah, begitu saja ya sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita untuk tetap semangat, tetap memulai menanam agar kita bisa menanam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.